A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abi Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man sabiahudahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Wahayyikum ayyuhal ikhwah tahiyatul Islam tahiyatan mubarakah min andillahil azizil hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hikmah Ramadan. Tak terasa kita memasuki hari ke-25 bulan Ramadan. Semoga dari waktu yang tersisa di bulan suci Ramadan tahun ini akan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan kita betul-betul dapat mengambil intisari, mengambil hikmah hakikat dari bulan suci Ramadan. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Begitulah hadis mengatakan yang berbunyi lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, ketika dia kelak bertemu dengan Tuhannya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk dua dunia dalam satu keberadaan. Dunia lahir yang tampak dan dunia batin yang tak tampak. Manusia di samping makhluk lahiriah, dia juga makhluk spiritual atau makhluk batiniah. Sehingga dua hal yang melatar belakangi dari wujud manusia ini, yaitu makhluk lahiriah dan juga makhluk batiniah, dia harus menyeimbangkan, ada tawazun, agar dia betul-betul dapat mengenal dirinya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, mengapa dikatakan orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan? Kegembiraan pertama sangat erat kaitannya dengan kegembiraan lahiriah, yaitu di mana dia akan segera untuk mendapat asupan agar fisikalnya atau lahiriahnya menjadi kuat. Dan ketika waktu berbuka puasa, di dalam hal ini seorang yang berpuasa tak dibedakan apakah dia si kaya atau si miskin, apakah hidangan berbuka puasa itu sederhana atau mewah, apakah hidangan berbuka puasa itu dibeli dari restoran yang berbintang atau hanya dibeli di kaki lima, itu tidak ada membedakan rasa kegembiraan yang terjadi di dalam diri seseorang yang berpuasa ketika datang waktu berbuka puasa. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat wajar, karena manusia itu adalah di satu sisi ada unsur-unsur hewaninya, yaitu dia memerlukan asupan lahiriah, memerlukan makan. Akan tetapi manusia itu harus memanajemen bahwa seluruh asupan yang masuk ke dalam perutnya haruslah secara legal hukum Allah Subhanahu wa taala dia harus halal. Halal itu ada dua, baik zat yang dimakannya itu memang halal, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, beras,
kue dan lain-lain, itu makanan yang akan dimakannya itu berstatus halal. Begitu juga sekalipun makanan itu halal, akan tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus didapatkan makanan itu dengan hasil yang halal. Cara mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal, tidak boleh dilakukan dengan cara yang haram seperti mencuri, gosip dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan halal. Akan tetapi bukan hanya sekedar halal, tapi dia harus thayyiban, bergizi. Halalan thayyiban, harus bergizi. Hal ini untuk apa? Agar asupan ke dalam jasmani kita betul-betul bergizi, karena asupan makanannya dimasukkan ke dalam perut kita itu untuk memperkuat otak kita, sehingga tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena menjaga kesehatan, menjaga badan hifdun nafas, menjaga fisikal yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, sesuatu yang wajib bagi kita, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini adalah makhluk dua dunia, dalam satu keberadaan, dunia lahir yang tampak, dunia batin yang tak tampak. Manusia ini ibarat radio dua gelombang. Dia bisa untuk mendengar mencapai gelombang yang pendek, begitu juga dia berpotensi sekali untuk masuk dan mencapai gelombang yang sangat panjang. Dunia spiritual itulah sesungguhnya yang lebih luas. Sehingga orang yang berpuasa diberikan kegembiraan lahiriahnya, yaitu ketika dia berbuka puasa. Dan ketika dia berbuka puasa, sebagaimana yang saya sampaikan pertama tadi, tidak akan ada sebuah perbedaan sedikit pun di antara orang yang berbuka puasa dalam keadaan kaya atau miskin. Makanan yang disuguhkan itu dalam keadaan sederhana atau mewah, tidak ada perbedaan sedikit pun. Yang jelas rasa kegembiraan orang yang berbuka puasa itu sama, baik dia dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Kegembiraan kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika orang yang berpuasa itu kelak akan bertemu dengan Tuhannya. Tidak ada satu kegembiraan yang sangat luar biasa. Tujuan kehidupan manusia jika dia bisa menyeimbangkan antara lahiriah dan batiniahnya, maka dia akan mendapatkan sebuah tujuan hakiki, yaitu liqa'illah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bertemu Sang Pencipta kita. Itu sesuatu kegembiraan yang sangat luar biasa. Jadi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sejauh mana puasa kita tahun ini untuk dapat menghantarkan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang akan dapat menghantarkan diri seseorang bertemu Allah Subhanahu wa taala jika seseorang dapat membersihkan jiwanya, tazkiyatun nafas, sehingga Tuhannya nanti akan memanggilnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oleh karenanya, puasa memberikan pelajaran terhadap kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsul ammarah yang senantiasa meronta-ronta untuk mendorong kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita perjuangkan agar
nafsul ammarah ini dapat ditundukkan dengan setidaknya dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu adalah orang yang terdetik di dalam hatinya memiliki sebuah kesadaran bahwa dia sedang berbuat salah. Dari hantaran yang dari nafsul lawamah inilah ketika manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah kesadaran bahwa dia telah berbuat salah dan menyadari akan kesalahannya sehingga dia kembali kepada Allah bertaubat, maka dirinya akan ditenangkan oleh Allah berupa nafsul mutmainnah. Diri yang ditenangkan oleh Allah inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita, sehingga ketika kita keluar dari madrasah Ruhiyah Ramadan ini pada 11 bulan berikutnya, kita tinggal landas mengamalkan dari pesan-pesan moral Ramadan. Sampai jumpa pada hikmah Ramadan berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.